Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Dan siapa yang datang dengan satu kejahatan, maka tidak akan dibalas kecuali satu kejahatan, dan mereka tidak akan dizalimi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang singkat ini pengajian diberi judul Hamba Uang dan Hamba Harta. Di dalam satu hadis Rasulullah mengingatkan, celakalah hamba dinar, celakalah hamba harta, dan seterusnya. Pada tahun 1996 bulan Mei, di Indonesia terjadi 2 peristiwa yang bertolak belakang. Yang pertama, berhasilnya Edi Tansil melarikan diri dari penjara dengan menyogok petugas masing-masing 100.000 orang. Edi Tansil yang dihukum karena korupsi 1,3 triliun bebas dari penjara dengan menyogok petugas hanya 100.000. Dan konon sekarang Edi Tansil masih berada di negara Cina yang tidak bisa dituntaskan. Pada waktu yang sama, ada seorang ibu yang merampas perhiasan ibu lain. Lalu dia ditangkap dan dijebloskan ke penjara dengan sangat mengenaskan, karena dia meninggalkan di rumah 4 orang anaknya yang masih kecil-kecil, yang satu adalah bayi yang masih menyusu kepadanya. Dia meninggalkan anak-anak itu tanpa bekal. Setelah diselidiki, ditemukanlah kenapa ibu ini merampas emas ibu lain itu untuk membeli bekal atau untuk biaya untuk makan bagi anak-anaknya, dan juga untuk membayar bunga pinjaman yang dia pinjam sebelumnya hanya untuk menutupi kelaparan dari anak-anaknya. Maka mendengar kasus ibu yang sangat mengenaskan ini, beberapa orang ibu-ibu di Jakarta lalu mengumpulkan uang dan membayar kepada orang yang sudah menggugatnya itu, dan ibu ini bebas dari penjara dan juga mengambil anak-anaknya untuk dididik, disekolahkan, dibiayai.
Bapak-bapak dan hadirin sekalian, kasus ini mengesankan memang betapa perkasanya uang. Uang bisa meluruskan yang bengkok dan bisa membengkokkan yang lurus. Ali bin Abi Thalib dikisahkan pernah memberikan uang kepada Fatimah 6 dirham. Kalau sekarang mungkin lebih kurang 25.000. Lalu muncul pengemis di hadapan rumah Ali. Lalu dia bilang ke Husain, "Temuilah ibumu, minta uang 5 dirham dan ambillah 1 dirham." Ketika Husain mendatangi ibunya Fatimah, dia bilang, "Ini uang yang 6 dirham ini untuk membeli tepung makanan kita hari ini." Lalu datang lagi Husain kepada Ali. Ibu bilang, yang 6 dirham itu untuk biaya hidup hari ini. Maka Ali bilang, tidak akan sampai keimanan seseorang kepada keikhlasan kalau mereka belum meyakini apa yang ada di Tuhan dibanding apa yang ada di tangan mereka. Maka dia menemui Fatimah, "Sini yang 6 dirham itu." Dia ambil, dia kasih ke pengemis tadi itu. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu-ibu? Seketika tidak lama hadirlah seorang yang akan menjual unta. Maka Ali bertanya, "Bikam tashtaraitaha?" Berapa unta ini mau dijual? Maka dijawab oleh sang penjual, "Ishtaraituha bimi'ati dirhamin." Saya akan menjual unta ini seharga 100 dirham. Maka Ali bilang, "Oke, ikatlah di situ unta itu, nanti akan saya bayar harga 100 dirham itu." Tidak lama kemudian datanglah orang menawar unta itu dan bertanya, "Bikam ishtaraitaha?" Berapa unta ini mau dijual, ya Ali? Maka Ali menjawab, "Ishtaraituha bimi'ati wasittina dirham." Saya menjual unta ini seharga 160 dirham. Lalu orang itu membayar lunas, dia kasih ke pembeli 100 dirham dan dia serahkan kepada Fatimah 60 dirham. Lalu Fatimah heran dan Fatimah bertanya. Kata Fatimah, "Min ayyil laka hadal mal?" Dari mana pitiko? Maka dijawab Ali, "Tasaddaqtu bi sittati darahim ala qaumil fuqara fa a'tani Allahu sittina dirhaman." Saya memberikan kepada orang fakir 6 dirham dan Allah mengganti dengan 60 dirham. Inilah yang disebutkan di dalam surat Al-An'am tadi, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang menghadirkan satu kebaikan, mengorbankan hartanya, Allah pasti mengganti dengan 10 kali lipat. Bahkan di ayat lain bisa 100 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Persoalannya, siapa yang hamba Tuhan, siapa yang hamba uang? Inilah taruhannya. Maka hadis Nabi, tidak akan sampai iman seseorang pada ketulusan yang memadai sebelum mereka lebih yakin dengan apa yang di tangan Tuhan dibanding apa yang di tangan mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
contoh apa yang dilakukan Edi Tanzil tadi dengan apa yang dilakukan oleh ibu-ibu itu ibarat membandingkan sumur yang dangkal dan rendah dengan langit yang tinggi. Sumur yang dangkal atau hamba uang itu akan tersungkur hina, sementara hamba Allah mereka akan terbang ke aras menuju kemuliaan Allah. Maka beberapa hari ke depan dengan gegap gempita pemilu yang akan datang, ini akan banyak mempertontonkan peluang-peluang untuk menguji seorang hamba uang atau hamba Tuhan, karena akan banyak iming-iming yang berujung kepada pencoblosan, walaupun kadang-kadang orang tidak yakin bahwa yang akan dia coblos itu adalah yang paling benar. Maka Muhammadiyah melalui fikih korupsi sudah melarang untuk menerima imbalan dengan imbalan mencoblos sesuatu yang tidak baik. Semoga Allah terus melindungi kita dan menjadikan kita sebagai hamba Allah, bukan hamba uang. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.